Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan Eva pada kesempatan kali ini akan menyajikan sebuah media pembelajaran bagaimana kita mencari cara cepat menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kompetensi dasar untuk media kali ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sementara itu, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah dapat menentukan struktur teks prosedur dengan cermat dan mandiri. Tujuan yang kedua, dapat menentukan kaidah kebahasaan teks prosedur dengan benar. Untuk deskripsi materinya sendiri, yang pertama adalah struktur teks prosedur dan yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama adalah tujuan, yang kedua alat dan bahan, ketiga langkah-langkah, dan yang keempat adalah penutup. Baiklah, mari kita perhatikan dengan teliti salah satu contoh teks prosedur yang berjudul cara menanam kaktus dari biji. Cara menanam kaktus dapat dilakukan dengan biji, stek, dan sambung. Namun pada kali ini, kami akan menyajikan bagaimana prosedur menanam kaktus lewat biji. Mengapa menggunakan cara ini? Supaya dapat menghasilkan lebih banyak jumlah kaktus. Bagaimana caranya? Yang pertama, alat dan bahannya adalah sebagai berikut. 1. Keringkan biji bersama dengan cara diangin-anginkan sampai jadi kering sempurna. Yang kedua, kemudian rendam biji kaktus di dalam air hangat lebih kurang 20-30 menit. Ketiga, barulah seterusnya benih-benih kaktus ini dapat disemai di media yang terbuat dari campuran pasir halus, batu bata tumbuk, dan tanah kompos. Keempat, atau langkah terakhir, adalah biji kaktus yang telah tumbuh dan telah berusia 1 tahun bersama dengan tinggi kurang lebih 4-5 cm dapat Anda pindahkan ke pot atau polybag yang lebih besar. Atau Anda juga bisa menanamnya di tanah secara langsung. Jadi, mudah kan menanam kaktus tanpa biji tersebut? Ternyata cukup mudah dan bisa dipraktikkan di rumah. Baik, sekarang kita akan mencoba mencari atau menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur tadi. Sebelumnya, kita cermati yang pertama adalah strukturnya. Struktur teks prosedur seperti tadi sudah disampaikan di awal. Yang pertama adalah tujuan. Untuk menentukan bahwa itu bagian dari tujuan dalam teks prosedur, kita dapat menemukan kata-kata kunci. Biasanya menggunakan prosedur ini bertujuan atau tujuan dari teks prosedur ini supaya dan seterusnya. Nah, dalam teks prosedur tadi kita menemukan sebuah konjungsi yang itu sebagai penanda bahwa bagian tersebut termasuk bagian dari tujuan, yaitu ada konjungsi supaya. Dalam kalimat lebih jelas bisa dilihat
menanam kaktus lewat biji ini supaya dapat menghasilkan lebih banyak jumlah. Lalu bagian yang kedua adalah bagian alat dan bahan atau struktur alat dan bahan. Bagian ini pada umumnya akan dibuat terpisah atau menjadi subjudul dalam teks prosedur dengan tulisan alat dan bahan. Dalam teks prosedur tadi juga akan ditemukan tulisan alat dan bahan. Struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, bagian langkah-langkah ini cukup mudah bagi kita untuk menemukan bagian mana yang termasuk ke dalam langkah-langkah. Umumnya, dalam bagian langkah-langkah ini akan terdapat yang pertama menggunakan kata-kata langkah-langkah atau cara-cara atau step atau proses. Selain itu, dalam bagian langkah-langkah akan ditemui juga penggunaan kalimat-kalimat yang berisi urutan-urutan kerja atau langkah-langkah kerja. Juga bisa dilihat di dalam bagian langkah-langkah ini menggunakan konjungsi temporal. Ya, konjungsi temporal. Nanti bagian ini akan dijelaskan di bagian kaidah kebahasaan. Baik, lalu di bagian terakhir, di bagian penutup, yaitu kita akan menemukan bagian akhir dari teks prosedur, yaitu penutup. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata jadi, oleh karena itu, yuk kita coba, atau selamat mencoba. Jadi itu bagian dari teks prosedur atau struktur dalam teks prosedur. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan. Baik, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur yang pertama adalah kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah. Nah, bagaimana cirinya? Cirinya biasanya adalah menggunakan kata-kata lah. Misalnya ada kerjakanlah. Ada lagi misalnya kalau kita lihat di dalam teks prosedur tadi, misalnya di sini ya ada keringkan. Nah, berikutnya ada lagi misalnya di sini menggunakan kata rendam. Nah, begitu. Jadi di dalam teks prosedur itu ciri kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat-kalimat imperatif atau perintah. Baik, lalu yang kedua yaitu menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang menyatakan sesuatu. Seperti, ya ini ada contohnya, cara menanam kaktus dapat dilakukan lewat biji, stek, atau sambung. Nah, kalimat seperti ini bukan termasuk kalimat imperatif karena tidak memerintah, tetapi termasuk kalimat deklaratif atau menginformasikan atau memberitahukan. Baik, kaidah kebahasaan yang kedua adalah konjungsi temporal. Dalam teks prosedur akan dijumpai konjungsi yang dinamakan dengan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah konjungsi yang dipakai untuk menunjukkan urutan waktu atau kegiatan. Ya, misalnya di sini ada di kalimat kedua, kemudian rendam biji kaktus di dalam air hangat lebih kurang 20-30 menit. Penggunaan kata kemudian di sini termasuk konjungsi temporal karena menunjukkan kegiatan yang harus dilakukan selanjutnya. Berikutnya di kalimat nomor 3 ada juga kata selanjutnya. Nah, kata selanjutnya ini juga termasuk konjungsi temporal karena menunjukkan peristiwa-peristiwa yang harus dilakukan setelah langkah nomor 2. Demikian juga di langkah nomor 4
lantas biji kaktus yang telah tumbuh dan telah berusia 1 tahun dan seterusnya, ini juga termasuk konjungsi temporal karena menunjukkan urutan kegiatan atau urutan tindakan yang harus dilakukan berikutnya. Itu tadi ciri kedua dalam teks prosedur, yaitu penggunaan konjungsi temporal. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ciri ketiga kaidah kebahasaan dalam teks prosedur, yaitu ditemukannya verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah kata kerja yang bisa dilihat oleh mata. Contohnya ada kata rendam, ada kata disemai, dan lain-lain. Jadi kata kerjanya ini kata kerja yang betul-betul menunjukkan perbuatan ya, yang bisa dilihat dengan mata. Sedangkan verba tingkah laku adalah verba yang pada umumnya hanya ditandai dengan verbal atau dengan kata-kata, bisa dengan tingkah laku. Misalnya kalau kita coba lihat kembali tadi di teks prosedur di sini, nah misalnya kita akan bisa melihat di sini ada kata menanam kaktus putra biji ini supaya dapat menghasilkan lebih banyak jumlah kaktus untuk memperbanyak kaktus dari biji. Caranya, dan misalnya di sini ada kata-kata misalnya baik, demikian tadi penyajian media pembelajaran dari saya, Tarisya Janeva, tentang bagaimana cara menentukan struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.